Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Rizky Fadil Akbar, and I will continue the presentation. And for this presentation, I will use two language. It means it will be easier to make sure the presentation, and I will share screen first the presentation. Oke. eh saya akan menggunakan bahasa Indonesia dan presentasinya ini akan berisikan menggunakan bahasa Inggris, yang dimana saya akan sedikit eh, mengartikan isi dari si presentasi ini supaya jelas aja, buat make sure aja. Oke, pertama-tama akan menjelaskan tentang portofolio risk and return. Jadi sebuah investasi portofolio adalah kumpulan atau kombinasi aset keuangan. Jika kita berasumsi semua investor rasional dan karenanya investor itu menghindari risiko, investor tersebut akan selalu memilih untuk berinvestasi pada portofolio dibandingkan pada aset tunggal. Dan investor akan memegang portofolio karena dia akan melakukan diversifikasi, menghilangkan sebagian risiko yang melekat dan meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Gitu. Ibaratnya, jadi meletakkan semua telur itu dalam satu keranjang itu memudahkan. Dan jika seorang investor memegang satu aset, dia akan sepenuhnya menanggung akibat dari kinerja yang buruk. Gitu. Lanjut tentang apa itu pengembali return of portfolio atau pengembalian portofolio. The average is a wage average of the returns on individual assets from which it form can be calculated as shown in equation 5.5. Jadi rata pengembalian portofolio itu adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian masing-masing yang asetnya membentuk dan dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada 5.5 ini, yang dimana WJ itu merupakan proporsi dari portofolio total dolar yang direpresentasikan oleh aset J, dan K yang direpresentasikan oleh J itu merupakan return on asset si J. Ini kayaknya J antara J atau enggak I. Saya kurang mengerti sedikit, cuman kayaknya seperti I deh, karena I merupakan salah satu representasi dari investment ya. Jadi I kayaknya. Lanjut, ini merupakan contoh yang dari resiko dan pengembalian portofolio atau risk and return portofolio yang diasumsikan bakal diharapkan oleh deviasi standar. Asumsi bahwa kita ingin menentukan nilai yang diharapkan dan deviasi standar pengembalian untuk portofolio X dan Y yang dihasilkan dengan menggabungkan porsi yang sama, yaitu 50-50, 50%, 50%. Hasil yang diharapkan dari aset X dan Y untuk masing-masing 5 tahun ke depan diberikan pada kolom 1 dan 2 masing-masing pada bagian A, dan pada kolom 3 itu bobotnya 50% untuk aset X dan Y beserta imbal hasil masing-masing dari kolom 1 dan 2 disubstitusikan ke persamaan 5.5. Kolom 4 menunjukkan hasil perhitungan ekspektasi dan pengembalian portofolio sebesar 12%. Dan ini untuk representasi dari penjelasan yang tadi saya jelaskan gitu, yang saya tadi jelasin gitu. Oke, lanjut tentang resiko portofolio. Apa itu diversifikasi?
yaitu ditingkatkan tergantung pada sejauh mana pengembalian aset bergerak dan bergerak itu secara bersama-sama. Pergerakan ini biasanya diukur dengan statistik yang dikenal sebagai korelasi. Kayak korelasi itu kayak hubungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ketika emang berbentuk gelombang eh, yang benar-benar melengkung, nah itu akan sama gitu di bawahnya juga. Begitu juga kalau misalkan ketika gambarnya itu absurd atau kayak ada perfectly positif korelasi sama perfect negatif korelasi gitu. Nah, itu satu hal yang beda, nanti bakal akan dijelaskan di next, maksudnya di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu tentang risiko portofolio. Jadi, sekalipun kedua aset tersebut tidak sepenuhnya negatif berkorelasi atau berhubungan, investor masih bisa memperoleh manfaat diversifikasi dengan menggabungkannya dalam portofolio seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini nih. Jadi kayak dari yang kayak return aset F, terus si return aset G, dan kedua yang terakhir itu merupakan gabungan dari portofolio aset F dan aset si G ini gitu. Dan itu akan memperoleh hasil yang sedikit ada korelasinya. Oke, lanjut. Ini masih lanjut tentang resiko dari portofolio. Jadi eh, koefisien korelasi itu apa sih gitu? Jadi merupakan ukuran seberapa besar dua variabel terkait satu sama lain. Dan koefisien korelasi dapat berkisar dari -1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan bahwa dua variabel bergerak ke arah yang sama, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, tadi itu kan yang dibilangin tadi bakal dijelasin gitu kan. Yang dimana ketika gelombangnya itu tidak membentuk suatu apa ya, kayak bentuk absurd gitu. Nah, itu berarti dia kayak menunjukkan nilainya itu positif. Sedangkan ketika nilainya itu negatif, dia akan berbentuk kayak absurd atau enggak arah yang berlawanan gitu. Nah, itu. Dan jadi seperti yang kayak misalkan kita ngebahas tentang figur ini nih. Jadi dari gambar tersebut ini menunjukkan bahwa pengembalian portofolio meningkat seiring dengan peningkatan resiko. Namun korelasi antara si P dan Q-nya ini dapat mempengaruhi hubungan antara pengembalian portofolio dan risiko. Dalam kasus korelasi sempurna positif, pengembangan portofolio akan selalu bergerak ke arah yang sama dengan kedua aset tersebut. Akibatnya, pengembalian portofolio akan selalu lebih tinggi daripada pengembalian aset keduanya, dan risiko portofolio juga akan selalu lebih tinggi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan kayak bagaimana mendapatkan aset ke portofolio, dan ini kayak grafiknya gitu. Di sini dijelaskan ada kayak apa sih namanya, resiko tidak sistematis yang dimana dapat didiversifikasi, dan resiko sistematis yaitu tidak dapat didiversifikasi. Dari sini kita baca dulu bahwasanya sumbu X menunjukkan risiko portofolio dan yang diukur dengan standar deviasi nih. Yang gambar standar deviasi, dan M itu kan. Sumbu Y menunjukkan return portofolio berarti yang diukur sebagai dari rata-rata return. Semakin tinggi return portofolio, semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh si investor. Jadi untuk apa sih gitu kita manfaat dari si adding asset to portfolio ini? Kayak bakal bisa nyari tahu koefisien korelasi antara aset yang dapat digabungkan, terus melihat kurva kumpulan peluang untuk koefisien korelasi tersebut, dan memperhatikan bagaimana kurva tersebut mempengaruhi antara return portofolio dan resiko portofolio. Oke. Nah, untuk gambar ini nih itu menjelaskan bagaimana korelasi antara aset dapat mempengaruhi portofolio mereka. Jadi ya di sini kan ada
portofolio yang domestik dan yaitu keduanya domestik dan international asset gitu. Oke. Lanjut ke capital asset pricing model or usually called CAPM in economics. Jadi jika kalian nih melihat slide yang terakhir, maksudnya bagian yang bagus gitu, standar deviasi atau pengembalian dapat dihilangkan hanya memegang banyak saham. Sebenarnya ada juga yang foto itu, cuman nggak masuk. Dan risiko yang tidak dapat Anda hilangkan dengan menambahkan saham atau yang biasa disebut sistematis tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi karena variabilitas tersebut disebabkan oleh peristiwa yang berdampak serupa pada sebagian besar saham gitu. Kayak contohnya itu mencangkup faktor perubahan makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan dan perputaran bisnis cycle. Oke, lanjut. Jadi untuk mengukur jumlah resiko yang sistematis yang dimiliki suatu aset, mereka hanya melakukan regresi imbal hasil untuk portofolio pasar. Jadi portofolio semua aset gitu terhadap imbal hasil untuk masing-masing aset. Nah, kemiringan garis regresi beta mengukur risiko sistematis suatu aset yang dimana itu merupakan tidak dapat didiversifikasi. Jadi secara umum nih perusahaan siklus seperti perusahaan otomotif memiliki beta yang tinggi, sedangkan Recording in progress. perusahaan yang relatif stabil seperti utilitas publik memiliki beta yang rendah. Oke, lanjut. Di sini ada misalnya required return atau pengembalian atau return yang diperlukan gitu. Jadi apa sih itu return yang diperlukan itu? Semua aset yang terbagi menjadi dua bagian, tingkat bebas risiko dan sebuah premi risiko. Premi risiko merupakan fungsi dari kondisi pasar dan aset itu sendiri. Sedangkan dari tingkat bebas risiko itu biasanya diperkirakan dari pengembalian T-bills US dollar gitu. Oke, lanjut. Jadi itu merupakan premi risiko untuk saham terdiri jadi dua, yaitu premium risiko pasar yang merupakan pengembalian yang diperlukan untuk berinvestasi pada aset berisiko apapun, bukan pada tingkat bebas risiko. Dan beta, koefisien risiko yang mengukur sensitivitas pengembalian saham tertentu terhadap perubahan kondisi pasar. Oke, lanjut. Jadi setelah memperkirakan beta yang mengukur risiko sistematis aset atau portofolio tertentu, estimasi variabel lain dalam model dapat diperoleh untuk menghitung pengembalian yang diperlukan untuk suatu aset atau portofolio, yang dimana itu direpresentasikan perhitungan yang di bawah ini gitu, yang gambar 5.8 or 5.8 gitu, bisa dilihat ya. Lanjut, ada contoh itu contohnya Benjamin Corporation, yang dimana Benjamin Corporation ini pengembangan perangkat lunak komputer yang sedang berkembang, ingin menentukan laba atas aset Z yang diperlukan yang memiliki beta 1,5. Tingkat pengembalian bebas risikonya sebesar 7%. Nah, return portofolio pasar aset adalah 11%, yang dimana itu kita dapat menukar BZ sama dengan 1,5 RF yang tadi tuh di tingkat bebas risiko. Nah, itu 7%, dan KM itu 11% ke dalam CAPM atau si yang kita bahas sekarang ini. Nah, itu direpresentasikannya seperti ini ya.
yang apa sih namanya, tulisan berwarna coklat. Dan untuk grafiknya akan seperti apa? Nah, ada akan apa namanya, tiga grafik yang merepresentasikan dari si apa, si Benjamin Corporation ini gitu. Dan itu kita lihat dari yang dimana dari security market line-nya gitu. Jadi ada yang kayak inflation shift SML. Jadi impact-nya merupakan dari increase si apa, inflasi ekspektasinya terhadap si apa namanya, si security market lainnya seperti apa, dan impact dari increase risk aversion on the si security market lainnya kayak gimana gitu. Ini akan ada eh, tiga gambaran gitu. Oke, lanjut yang perlu benar-benar di komen gitu dari si APM ini. Si APM ini bergantung pada data historis, yang berarti beta mungkin benar-benar mencerminkan atau tidak mencerminkan variabilitas imbal hasil di masa depan. Oleh karena itu, pengembalian yang diperlukan dan ditentukan oleh model sebaiknya digunakan hanya sebagai perkiraan kasar. Jadi masih perlu ada strategi yang lebih baik lagi gitu, karena si CPM ini tuh masih bergantung pada data historis aja gitu. Dan CPM juga mengasumsikan pasar efisien. Meskipun dunia pasar efisien yang sempurna tampaknya tidak realistis, penelitian telah memberikan dukungan terhadap adanya hubungan ekspektasi yang dijelaskan oleh CAPM di pasar aktif seperti NYCE. Oke, jadi segitu aja. That's all from me for this presentation. Thank you for watching and listen. Semoga saya dari kekurangan-kekurangan itu tidak menjadi kekurangan nilai. Amin. Oke, segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.